Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Senang sekali bertemu dengan kalian. Terima kasih sudah disiplin. Baik. Hari ini nanti kita akan belajar materi yang menarik, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Bu Ika minta Rahma Aulia untuk memimpin doa. Silahkan Rahma. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Rahma Aulia. Kita mulai. Bu Ika izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang memproduksi teks eksplanasi. Sebelumnya silahkan kalian lakukan presensi terlebih dahulu. Di link ini presensinya Bu Ika juga sudah membagikan di Google Classroom. Bu Ika ingin mengingatkan untuk selalu menjaga 5M karena kita masih dalam kondisi pandemi, khususnya apabila kalian keluar dari asrama ya. Kemarin belajar apa kita? Ya, betul sekali. Struktur dan ciri kebahasaan. Di sini ada sebuah quotes dari Pramudia Anantatur ya, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat, dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi di sini, ketika kalian sudah selesai mempelajari materi ini, kalian mampu menulis dengan baik, supaya kalian bisa menjelaskan ke orang lain terkait dengan fenomena dan kejadian yang sesuai dengan fakta. Selanjutnya, untuk hari ini, kompetensi dasar yang harus kalian capai yang pertama itu adalah merancang kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi nanti kalian itu akan merancang sebelum menulis, jadi dibuat rancangannya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kalian akan menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nanti kegiatan pembelajaran kita itu akan menggunakan model problem based learning ya. Jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleha, nanti kalian itu dituntut untuk mampu merancang kerangka dan menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi selain nilai keterampilan, nilai sikap itu juga diperhatikan ya. Bisa dilihat, jadi penilaian kita hari ini yang pertama itu kalian harus bisa membuat kerangka teks eksplanasi. Nah, kerangkanya itu harus mencakup strukturnya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi harus lengkap di situ ya. Nah, penilaian keterampilan menulisnya atau untuk teks eksplanasinya yang pertama itu yang akan dinilai adalah kesesuaian teks eksplanasi dengan topik yang dipilih. Jadi nanti kalian akan memilih topik kira-kira yang paling dekat dengan kalian, yang sering kalian jumpai. Itu silakan kalian pilih nanti bersama kelompoknya ya. Selanjutnya yang kedua adalah menyajikan struktur. Jadi di dalam kalian menulis pasti harus ada strukturnya. Kemudian yang ketiga adalah keruntutan penggunaan ide dan kalimat pendukung dalam paragraf. Jadi tidak boleh dalam satu paragraf itu kalian ada yang miss atau yang tidak nyambung, tidak koheren. Itu tidak boleh. Selanjutnya adalah penggunaan kosakata. Jadi kosakata yang dipakai di dalam teks eksplanasi itu adalah kosakata yang resmi. Dan kemudian nanti apabila ada istilah asing itu nanti penulisannya mungkin bisa dimiringkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah ejaan. Nah, tanda bacanya, titik komanya, huruf kapitalnya itu nanti juga akan menjadi penilaian. Selanjutnya untuk penilaian sikap itu ada religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Kita simak bersama video berikut. Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Coba nanti silahkan kalian diskusikan dengan temannya apa masalah atau fenomena yang disampaikan pada video tersebut. Ada yang bisa menjawab? Kebakaran hutan, betul sekali. Video tadi menyampaikan tentang sebuah fenomena kebakaran hutan. Kita breaking dulu ya, oke? Iya, Miss. Iya, Miss. Aha, ihi, alright, Bibe. 1, 2, 3. Aha, ihi, alright, Bibe. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Nah, di sini
topik dari video tadi itu adalah kebakaran hutan. Kemudian yang kedua tujuannya mengetahui penyebab kebakaran hutan dan solusi untuk menghindari kebakaran hutan. Nah, temanya itu adalah kebakaran hutan. Kemudian kerangka karangannya yang pertama kita diberitahu apa itu kebakaran hutan tadi ya. Kemudian dampak kebakaran hutan, penyebabnya apa dan upaya pencegahan. Setelah mendapatkan informasi dari video, kita membuat kerangkanya, kemudian kita bisa menyusun teks eksplanasinya. Nanti cara membuatnya juga mengimprove ya. Mungkin bisa menambahkan dari video lain. Jadi tidak hanya berdasarkan satu video, itu tidak. Nah, apakah langkah-langkah menulis teks eksplanasi kira-kira apa? Apa ya kira-kira? Ya, betul topiknya. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema, kemudian menentukan tujuan, kemudian mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka dan mengembangkan karangan menjadi karangan teks eksplanasi. Jadi ada 5 langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Ada yang mau bantu Bu Ika baca? Sylvie, coba. Bisa, Miss. Ya. Menentukan topik atau tema, menyusun kerangka teks, yakni dengan menentukan topik sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Terima kasih. Jadi kita harus menentukan topik ya. Topik itu harus sesuai. Nah, nanti sudah berpikir juga, misalnya pelangi itu mau membahas apa? Penyebab pelangi, tahapan-tahapan terjadinya pelangi. Nah, itu juga sudah mulai terpikir ketika kita menentukan topik atau tema di sini ya. Selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah suatu gambaran penulis dalam kegiatan penulis selanjutnya. Dengan menentukan tujuan penulisan akan diketahui isi yang harus dilakukan pada tahap penulisan. Ya, jadi ketika kita sudah menentukan topik, kita pasti mengetahui tujuannya ya. Tadi sudah Bu Ika jelaskan tadi. Selanjutnya, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku referensi, bisa juga majalah, wawancara, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Untuk yang sekarang, kalian menulis teks eksplanasinya itu berdasarkan video ya. Nanti untuk link-link videonya sudah Bu Ika berikan, sudah Bu Ika tautkan di Google Classroom. Selanjutnya adalah menyusun kerangka. Nah, ini penting sekali ya. Ketika nanti kalian sudah membuka link-link YouTube, kalian menyusun kerangkanya ya. Pertama, kalian harus menyatakan sebuah pernyataan umum. Kemudian yang kedua diikuti oleh penjelasan proses atau deretan penjelas sebagai isi ya. Nanti tinggal yang kalian mau kembangkan, mau menggunakan pola pengembangan kausalitas atau pola pengembangan kronologis. Terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi ulasan, simpulan, pernyataan. Nah, nanti ada mungkin seseorang yang di dalam video yang memberikan trik, tips, atau mungkin kesimpulan memang benar-benar menyimpulkan dari bagian pernyataan umum dan penjelas, itu bisa. Nah, kalian mau ikut yang mana? Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksplanasi. Jadi setelah selesai kerangkanya sudah, nah nanti silahkan kalian mulai menulis teks eksplanasi. Untuk kerangkanya itu nanti kalian diskusikan di Google Classroom yang sudah Bu Ika buatkan tempatnya. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini adalah gambar yang boleh kalian pilih. Kalian mau pilih fenomena sosial, misalnya di sini ada demonstrasi, narkoba, kemiskinan, kepadatan penduduk, atau mungkin fenomena alam. Di sini ada gempa bumi, tsunami, banjir, atau gunung meletus. Nah, di sini ada link-link YouTube-nya. Ingat langkah-langkahnya, yang pertama menentukan gambarnya dulu, kemudian mencari sumber. Jadi cari link-link, ini sudah ada link-linknya, tinggal di copy paste, kemudian nanti pasti keluar di YouTube-nya. Kemudian rancang kerangka, kembangkan kerangka. Ya, nanti kalian menyusun teks eksplanasi pada lembar yang disediakan, ada LKPD di bawah nanti, dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Jangan lupa ya. Nah, kemudian kumpulkan nanti teks eksplanasi yang sudah dibuat itu ke dalam Google Classroom. Semoga waktu setengah jam ini bisa selesai untuk mencoba menulis ya. Jika memang sudah selesai, baru kirimkan penilaian teks eksplanasi menurut teman kelompoknya. Nah, ini forum diskusi kelompok 1, kemudian forum diskusi kelompok 2, forum diskusi kelompok 3 ini, kemudian forum diskusi kelompok 4, dan ini kelompok 5. Selain anggota kelompok dilarang memberikan komentar. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa. Ya. Untuk kelompok 5 ya sudah mulai, sudah ada komentarnya. Kelompok 4 juga sudah. Semua wajib komentar ya, wajib berkomentar, memberikan saran, masukan dan sebagainya, supaya satu tim itu aktif. Ketika satu tim itu aktif, maka pekerjaan pun akan segera cepat selesai. Jika ada yang sudah menonton YouTube, silahkan bisa untuk share screen. Penyebab gempa bumi, oh ya, senang menonton video tentang gempa bumi. Baik. Terbatasnya lapangan pekerjaan.
Kemiskinan. Keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan. Ya, baik. Terima kasih Fadila. Masyarakat Ya, silakan dilanjut buat kerangkanya. Oke, baik. Pertama pengertian. Banjir adalah. Oke, terus silakan dilanjut. Setelah ada pernyataan umum, apalagi? Ya, semuanya sudah aktif, sudah memberikan komentar semuanya. Lana, Friska, ada semua ya. Tadi ngambil apa tadi kelompoknya? Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Oke, nanti berarti tujuannya untuk apa? Mengetahui penyebab kepadatan penduduk. Oke, mengetahui penyebab berarti nanti dikembangkan dengan pola kronologis atau kausalitas? Kausalitas. Kausalitas. Terus kerangkanya yang akan disampaikan apa aja? Pengertian kepadatan penduduk. Terus? Faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk. Akibat kepadatan penduduk. Solusi kepadatan penduduk. Oke, baik, bagus. Silakan semua dikerjakan, bisa langsung ditaruh di LKPD ya. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini itu ada link untuk kalian memberikan penilaian terhadap teks eksplanasi teman. Nah, teks eksplanasi teman ini nanti harus kalian nilai terkait dengan kelengkapannya bagaimana, ciri kebahasannya sudah terlihat belum. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung memberikan komentar ya. Jadi mungkin komentarnya bisa diberikan mulai besok. Sebelum minggu depan itu nanti dipresentasikan. Jadi dinilai antar teman terlebih dahulu ya. Nanti jika kalian sudah selesai, LKPD-nya sudah selesai, kemudian sudah dinilai oleh temannya, ya kan? Nah, di sini ini tempat untuk mengumpulkan teks eksplanasi siswa. Jadi satu eksplanasi utuh yang siap untuk dipresentasikan. Kita nanti pengen lihat ya, satu di antara kalian yang sudah selesai mewakili teman-temannya. Siapa yang nanti coba mau memperlihatkan? Tidak usah dipresentasikan, cukup diperlihatkan saja. Ya, baik. Temanya sebentar. Ke atas dulu nak. Oke, demonstrasi mengetahui penyebab, pengertian, dampak. Baik, ke bawah, fenomena. Ya, sudah bagus. Masukkan. Ke atas lagi nak, ke atas lagi. Stop di situ. Di paragraf kedua. Nanti cara membuatnya, cara menulisnya itu bentuknya paragraf ya, teks eksplanasinya. Jadi tidak berupa poin. Begitu ya. Lainnya nanti untuk tulisannya itu rata kanan kirinya juga diperhatikan. Sebelumnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa hari ini kita sudah belajar tentang menulis teks eksplanasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama apa? Yuk bareng-bareng. Menentukan tema, betul. Yang kedua? Tujuan, betul. Setelah tujuan, setelah itu apa lagi? Apa ya? Bahan. Betul sekali, mengumpulkan bahan ya. Terus setelah mengumpulkan bahan, Menyusun kerangka. pintar sekali ya, menyusun kerangka. Terus Membuat karangan teks eksplanasi. ya, betul, membuat kerangka-karangan menjadi teks eksplanasi. Pintar semua. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Kalian hebat. Terima kasih atas keaktifan kalian. Silakan dibuka untuk mentinya. Kita refleksi untuk hari ini, kodenya 57346154. Bagaimana perasaan kalian saat belajar produksi teks eksplanasi? Sangat senang, cukup senang ya. Sedih tidak ada ya. Sudah 8 orang. Senang, alhamdulillah. Ini sudah tambah menjadi 10. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Adakah materi yang belum dipahami? Tidak, Miss. Ya, alhamdulillah tidak ada materi yang belum dipahami. Insya Allah semuanya sudah paham. Jangan lupa minggu depan sudah selesai teks eksplanasinya semuanya. Nanti kita akan presentasi. Semoga kalian bisa menjadi generasi-generasi yang cinta dengan menulis, memberikan sebuah informasi yang jelas sesuai fakta kepada semua pembaca, khususnya dari tulisan-tulisan kalian. Mungkin itu yang bisa Bu Ika sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.